Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Nihe SPD. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Manado akan melaksanakan PPL 2 Aksi 2 di SMA Negeri 1 Tilamuta, Senin 29 Januari tahun 2024. Assalamualaikum, perkenalkan observer saya yang pertama. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Nama beliau Ibu Celdi Buluati sebagai guru kimia di SMA 1 Tilamuta. Observer yang kedua, Ibu Risna Mohi SPD. Beliau merupakan guru sosiologi di SMA Negeri 1 Tilamuta. Observer yang ketiga, beliau merupakan guru sejarah. Nama beliau adalah Ibu Erni Nihe SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk dapat memimpin doa. Ibu tunjuk, boleh Alif? Silakan. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa bersama-sama. Baik, terima kasih ucapkan kepada Alif Abu yang sudah memimpin atau membuka pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa. Baik, Ibu tanya dulu, apa kabar hari ini semua? Baik, sehat ya? Ya. Ada yang sakit? Ya. Iya. Alhamdulillah kalau tidak ada, kalau ada yang sakit kita doakan insya Allah pada pertemuan berikut kita sama-sama hadir untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Baik, sebelumnya yang di sudut sana bisa dengar suara Ibu? Ya. Yang sebelah kanan Ibu? Ya. Yang di sini bisa dengar? Ya. Bagus. Karena semuanya sudah bisa dengar suara Ibu, kita mulai pembelajaran hari ini. Ibu ingin bertanya dulu, ya. Kira-kira ketika kamu mendengar kata nenek moyang, ya, ketika kamu mendengar kata nenek moyang, apa yang ada di benak kamu? Oh, silakan Nadia. Tentang mempelajari asal usul kita. Ya, kita ngobrol dulu untuk Nadia. Kita minggu sebelumnya sudah belajar tentang asal usul. Asal usul yang kita pelajari pada minggu berikut itu mengenai teori. Iya. Kemudian kalau kita bicara tentang asal usul, kan kita identik dengan warna kulit yang berbeda. Kenapa kita identik dengan warna kulit sawo matang? Karena adanya unsur genetik. Kita memiliki ciri yang berbeda-beda. Oke. Karena kita sudah belajar tentang yang namanya teori mengenai asal usul nenek moyang hari ini, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, mengenai Proto dan Deutero Melayu. Tapi sebelum Ibu memulai pembelajaran, silahkan berdiri terlebih dahulu. Ya. Supaya pembelajarannya lebih nikmat, lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat, maka kita kenang atau kita mulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan.
kita pelajari dulu tentang teori. Ada berapa teori kemarin yang Ibu jelaskan? Ada 4 teori. Kira-kira masih ada yang ingat teori apa yang pertama? Teori out of Afrika. Teori apa lagi? Tangan. Teori apa? Fadila? Teori out of Taiwan. Kemudian ada teori Nusantara. Yang keempat ada teori out of Yunan. Ya. Jadi pembelajaran kita hari ini itu dengan tujuan yang pertama, ketika kamu melihat tayangan video yang sebentar akan Ibu tampilkan, itu kamu dapat menganalisis asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang khususnya tentang Proto dan Deutero Melayu. Ya. Yang kedua, setelah kamu membuat peta konsep mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu tentang Proto dan Deutero Melayu. Itu nanti sebentar akan kamu kerjakan pada lembar LKPD atau lembar kerja, ya. Oke, masuk materi, Ibu akan melaksanakan tes awal dulu, ya. Tujuan tes awal ini agar mengukur sampai mana pemahaman kamu sebelum dan setelah Ibu memberikan materi. Ya, Ibu dari mundur 3. Siapa yang akan dapat peringkat pada pagi hari ini pada ujian fitnesnya? Kita berikan aplaus kepada Miska. Ya, yang kedua ada Adrian Buhude dan yang ketiga ada Wati. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi Ibu sudah memberikan yang namanya ujian post-test tentang materi pada tes untuk materi hari ini, maka apakah di ujian post-test nanti kamu akan dapat menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan ketika sudah menerima materi? Baik, tadi Ibu sudah jelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 2 tujuan ya. Yaitu yang pertama, dengan ketika kamu sudah menonton video, maka kamu dapat menganalisis tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang dikhususkan yaitu membahas tentang Proto dan Deutero Melayu. Yang tujuan kedua yaitu kamu dapat membandingkan kedua bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu ini melalui sebuah peta konsep. Ya, nanti kamu akan membuat peta konsep. Lanjutkan. Oke, dari video yang sudah disimak tadi, ya, dari penjelasan Bapak yang sudah disimak, yang sudah ditonton, kita masuk pada golongan yang bangsa Proto atau Deutero? Proto. Ya, kenapa dikatakan Proto? Kenapa kamu menyebutkan kami dari bangsa Proto, Bu? Kenapa? Alasannya apa? Ada yang bisa dilihat dari perkembangan. Mereka menyebar di daerah mana? Ya kan? Nah, ada yang bilang kita kita bangsa Deutero Melayu karena proses penyebarannya, ya. Iya. Selanjutnya, setelah menyimak video tadi, kita masuk pada materi yang akan kita bahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Proto dan Deutero Melayu. Sebenarnya ada ras Melansoid, ya. Tetapi karena kita sudah masuk pada perpaduan ras, maka kita masuk pada proses penyebarannya. Siapa yang pertama kali masuk dan siapa yang kedua kali masuk ke Indonesia. Kita bahas pertama adalah bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu. Ya.
dikembangkan masuk di Indonesia itu 1500 tahun sebelum Masehi. Ya, di sini kan ada kata SM-nya toh? Ya, itu SM adalah sebelum Masehi. Kalau kita kan sekarang hidupnya di zaman kalender Masehi, ya. Ya. Mereka itu masuk di Indonesia melalui 2 jalur. Jalur yang pertama yaitu jalur barat, yang kedua melalui jalur timur. Pesan tadi kira-kira semua sudah mengerti tak? Ya. Sudah dipahami? Ya. Bagus. Semua, kita mulai presentasi kelompok hari ini ya. Silakan mana ibu mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra Aliu. Yang saya hormati ibu-ibu penilaian. Langsung saja saya berdiri di sini. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kedatangan bangsa Proto Melayu ke Indonesia. Bangsa Melayu merupakan kelompok manusia sejarah yang mendiami Indonesia pada masa lampau. Menurut penelitian, bangsa Proto Melayu datang ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat merupakan jalur yang dilalui oleh bangsa Proto Melayu dari daratan Asia menuju Indonesia. Bangsa Proto Melayu diyakini berasal dari daerah Yunan, Cina Selatan. Mereka bermigrasi ke arah selatan dan akhirnya menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penelitian menyebutkan bahwa bangsa Proto Melayu melakukan perjalanan darat melalui rute pegunungan Himalaya, Asia Tenggara hingga ke wilayah Asia Tengah hingga ke wilayah Asia Tenggara. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor pendorong bangsa Proto Melayu untuk bermigrasi ke wilayah Indonesia? Dapat diidentifikasi kemungkinan faktor yang mendorong bangsa Proto Melayu bermigrasi ke wilayah Indonesia adalah: 1. Ada tekanan ekonomi seperti kebutuhan akan sumber daya alam, perdagangan, atau peluang agraris yang lebih baik di wilayah Indonesia. Kedatangan mereka terkait dengan pencarian sumber daya yang melimpah atau tanah yang subur. Yang kedua, adanya tekanan sosial seperti konflik internal, ketegangan etnis, atau migrasi kelompok suku yang lebih besar dapat menjadi pendorong untuk mencari wilayah baru. Yang ketiga, perubahan iklim atau bencana alam di wilayah asal mereka bisa menjadi faktor pendorong migrasi. Migrasi mungkin merupakan respons terhadap perubahan iklim yang memengaruhi kehidupan mereka atau memengaruhi produktivitas pertanian. Baik, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada kekurangan dalam bertutur kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan materinya, silakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
akan mempresentasikan materi kami yaitu kebudayaan bangsa Proto Melayu. Sebelumnya kita telah mendengarkan pembahasan mengenai perkembangan bangsa Proto Melayu. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa kebudayaan Proto Melayu mengalami perkembangan dari zaman prasejarah hingga sekarang ini atau yang disebut dengan zaman modern. Kebudayaan Proto Melayu juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebudayaan lain yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kami akan mempresentasikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan bangsa Proto Melayu. Juga silakan kepada kelompok saya. Demikian pemaparan dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya, bagaimana pengaruh dan warisan budaya bangsa Proto Melayu masih dapat ditemukan atau dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Pertanyaan dari kelompok 1. Pengaruh dan warisan budaya bangsa Proto Melayu masih dapat ditemukan atau dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini melalui berbagai aspek. Yang pertama, bahasa. Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Bahasa ini menjadi dasar bagi bahasa Indonesia, bahasa resmi negara, dan digunakan secara luas dalam komunikasi sehari-hari di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah sistem tulisan. Huruf Jawi yang merupakan bentuk tulisan Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Melayu, karena digunakan secara luas di Indonesia dan masih dapat ditemukan dalam konteks-konteks sejarah, terutama terkait dengan warisan Islam. Yang ketiga, seni dan kerajinan. Pengaruh seni dan kerajinan bangsa Proto Melayu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seni tradisional seperti ukiran, batik, dan anyaman. Motif-motif khas melalui seringkali terlihat dalam karya seni dan kerajinan tangan. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kami. Atas perhatiannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dapat mempresentasikan materinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami, yakni tentang kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia. Kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia. Bangsa Deutero Melayu juga dikenal sebagai Austronesia, adalah salah satu kelompok etnis yang mendiami wilayah Asia Tenggara. Mereka memiliki bahasa dan budaya yang serupa, serta memiliki kemampuan navigasi yang tinggi. Bangsa Deutero Melayu diyakini berasal dari Taiwan dan mulai berpindah ke wilayah Indonesia sekitar 4.000 tahun yang lalu. Perjalanan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia tidaklah langsung. Mereka melakukan perjalanan secara bertahap, mengikuti jalur maritim yang ada. Salah satu rute perjalanan yang paling umum adalah jalur melalui Filipina, Sulawesi, dan kemudian ke Jawa. Selama perjalanan mereka, bangsa Deutero Melayu berinteraksi dengan berbagai suku bangsa yang telah tinggal di wilayah tersebut sebelum kedatangan mereka, seperti suku Austronesia dan Melanesia. Kedatangan bangsa Deutero Melayu ke Indonesia membawa pengaruh yang signifikan terhadap budaya di tanah air. Mereka membawa teknologi dan pengetahuan baru, seperti teknik bertani, kerajinan tangan, dan sistem irigasi yang lebih baik. Mereka juga membawa tanaman-tanaman baru seperti padi, jagung, dan ubi kayu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana pola migrasi dan penyebaran bangsa Deutero Melayu di berbagai pulau yang ada di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan
pertanyaan dari kelompok kedua. Bangsa Deutro Melayu diyakini melakukan migrasi melalui jalur laut memanfaatkan keahlian maritim mereka. Kapal-kapal tradisional seperti perahu ini sih mungkin digunakan dalam perjalanan lintas pulau. Dimungkinkan ada fokus migrasi ke pelabuhan dan kawasan pesisir yang strategis. Ini dapat memudahkan akses ke transportasi laut dan perdagangan serta memberikan sumber daya yang diperlukan lagi kelompok migrasi. Bangsa Deutro Melayu kemungkinan besar menyebar ke pulau-pulau utama di kepulauan Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitar. Proses ini mungkin melibatkan migrasi bertahap seiring waktu. Dan pemaparan materi dari kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriani Musa selaku moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang kebudayaan bangsa Deutro Melayu. Kebudayaan bangsa Deutro Melayu. Indonesia mulai mengenal perkakas dan senjata besi setelah kedatangan bangsa Deutro Melayu. Mereka mengenal beberapa perkakas seperti tapak corong, tapak sepatu, dan yakara berbagai hasil kebudayaan Deutro Melayu. Bangsa Deutro Melayu memiliki kebudayaan yang lebih maju. Mereka bisa membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Beberapa hasil budaya dikenal yaitu Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada materi yang belum jelas, kami buka sesi pertanyaan, dibatasi 1 pertanyaan. Pertanyaan kepada kelompok 4. Apakah terdapat bukti arkeologis atau sumber sejarah tertentu yang mendukung keberadaan bangsa Deutro Melayu di Indonesia? Beberapa penemuan arkeologis seperti temuan peralat kapal dan sisa-sisa dari materi institusi tertentu dapat dianggap sebagai bukti keberadaan bangsa Deutro Melayu. Situs-situs arkeologis di berbagai pulau Indonesia mungkin menggunakan informasi tentang perkembangan budaya dan kehidupan mereka. Studi genetik populasi juga dapat memberikan wawasan tentang migrasi dan pergerakan manusia. Analisis DNA yang berasal dari sisa-sisa manusia kuno dapat memberikan informasi tentang hubungan antara kelompok-kelompok tertentu, meskipun membutuhkan teknologi dan penelitian lebih lanjut. Presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan penutup atau sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan melakukan proses akhir. Jadi kalau di awal tadi ada kegiatan pretest, maka Ibu akan masuk pada kegiatan proses. Kita hitung dulu ya. 3, 2, 1. Kita selesaikan gamenya. Kita lihat siapa yang akan mendapat pilihan. Di posisi kedua ada sapi kelima tangan dan di posisi ketiga ada sapi lautnya. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta 1 orang untuk dapat menyimpulkan materi kita. Saya Ibu persilakan 1 orang, silakan angkat tangan yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Baik, yang saya dapat simpulkan tadi yaitu seperti yang kita ketahui bangsa Proto Melayu adalah kelompok Austronesia yang datang ke Indonesia dari daerah Manado. Mereka adalah pelaut dan menetap di
Sedangkan Neutro Melayu adalah gelombang kedua migrasi yang mendorong Proto Melayu ke pendalaman dan wilayah timur Indonesia. Perbedaan antara kedua bangsa ini meliputi tahun kedatangan, ciri-ciri fisik, dan hasil kebudayaan, dan yang paling mempengaruhi ialah perbedaan pola pikir. Dan kita bisa melihat peninggalan dari bangsa Proto dan Neutro Melayu bisa di museum dan yang paling relevan adalah secara online, contohnya dari Google. Sekian, terima kasih. Jadi dari kesimpulan ataupun penjelasan pada materi hari ini bahwa kita mempelajari bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dari teori yang mendukung yang Ibu sudah jelaskan di pertemuan awal sebelumnya. Kemudian hari ini ada bangsa-bangsa yang masuk ke wilayah Indonesia dengan berbagai jalur tentang proses masuknya, bagaimana kebudayaan yang mereka terapkan, hingga kebudayaan itu masih ada sampai saat ini kita laksanakan atau kita gunakan alat-alat yang mereka tinggalkan. Ya, kira-kira apa yang bisa kita jadikan manfaat? Dari segi apa? Kita dapat mengetahui dari ciri fisik. ciri fisiknya. Yang berikut dari apa lagi? Kebiasaan seperti apa? Bagaimana bercocok tanam, bagaimana berburu, bagaimana bisa mengumpulkan makanan. Kalau dari ciri fisik berarti kita ambil dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah apa? Rambut. Ya, kita memiliki jenis rambut yang berbeda-beda ya. Kita dapat mengetahui dari mana asal usul kita yang sebenarnya. Ada orang bilang, oh kita dari Manado, kita dari mana? Kita dari Palu, kita dari Makassar. Ya, itu identik dengan warna kulit yang berbeda-beda. Saya asli Gorontalo, Bu. Kenapa asli Gorontalo? Dilihat dari segi apa bahwa kau asli Gorontalo? Bahasa. Apa bahasanya? Nah, bahasa Gorontalonya apa? Memayode. Nah, begitu. Tidak ya. Tapi kita memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda, yaitu kita punya identik dengan bahasa Gorontalo kita sendiri. Ya. Daerah lain memiliki bahasa yang dibanggakan oleh daerah mereka. Kita pun punya bahasa yang kita banggakan. Baik. Demikian untuk pertemuan hari ini. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu minta satu orang, karena tadi yang memimpin doa di pembukaan adalah perempuan laki ya? Iya, laki-laki, maka Ibu minta perempuan untuk dapat menutup atau menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Boleh Syafira? Silakan Syafira. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Baik, terima kasih Ibu sampaikan sekali lagi kepada kalian semua. Insyaallah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa pertemuan kita berikut yaitu mengenai materi tentang jalur rempah. Ya, masih ada kaitannya dengan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.